Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 12 AKL ingin mempresentasikan tentang negosiasi untuk ujian praktek Bahasa Indonesia atas nama Amalia Diningsih, nomor absen 3, dan saya sendiri Nurul Aulia Taskia, nomor absen 22. Pengertian negosiasi. Negosiasi adalah bentuk interaksi yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan. Negosiasi biasanya dilakukan di antara dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang saling bertentangan dan berkehendak untuk memecahkan masalah yang dihadapinya bersama. Pada beberapa kasus, negosiasi melibatkan pihak ketiga yang disebut sebagai negosiator. Negosiator berperan sebagai penengah bagi pihak yang melakukan negosiasi dan biasanya memiliki keahlian dalam negosiasi serta etika bisnis yang baik. Ada beberapa pengertian negosiasi menurut para ahli. Yang pertama, Jackman 2005. Negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi di antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda, hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Yang kedua, dari Oliver dalam Purwanto 2006. Negosiasi adalah sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Untuk itu diperlukan persetujuan dari kedua belah pihak sehingga terjadi proses yang saling memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Yang ketiga dari McGuire 2004, yaitu negosiasi adalah proses interaktif yang dilakukan untuk mencapai persetujuan. Proses ini melibatkan dua orang atau lebih yang memiliki pandangan berbeda tetapi ingin mencapai beberapa resolusi bersama. Selanjutnya, syarat dan tujuan negosiasi. Yang pertama, ada syarat negosiasi. Untuk menjalankan proses negosiasi, setidaknya ada dua hal yang harus dimiliki. Yang pertama, dilakukan dengan minimal dua orang atau lebih. Negosiasi tidak dapat berlangsung jika hanya dilakukan oleh satu pihak. Contohnya negosiasi antar pebisnis, negosiasi antar pedagang dan penjual. Kedua, dilakukan jika pihak yang terkait tidak menemukan kecocokan dalam menentukan keputusan. Selanjutnya ada tujuan negosiasi. Berikut ini adalah tujuan dari negosiasi, yaitu 1. Mencapai kesepakatan bersama. Kedua, mengurangi perbedaan porsi dan konflik pada tiap pihak. 3. Menyatukan semua pendapat sehingga bisa menguntungkan kedua belah pihak atau lebih dalam negosiasi atau mencapai win-win solution. Yang keempat, mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain tanpa dipaksakan. Selanjutnya, manfaat dan ciri-ciri negosiasi. Manfaat yang diperoleh dalam proses negosiasi adalah 1. Terciptanya kerjasama antar pihak untuk mencapai tujuannya masing-masing. Kedua, bisa timbul saling pengertian antar pihak yang melakukan negosiasi. 3. Terciptanya kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang bernegosiasi. 4. Terbentuknya interaksi yang positif antar pihak yang melakukan negosiasi yang kemungkinan bisa berdampak luas ke lebih banyak orang. Lalu ada ciri-ciri negosiasi. Proses komunikasi dalam negosiasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Melibatkan dua pihak, pihak penjual dan pihak pembeli. 2. Adanya kesamaan tema masalah yang dinegosiasikan. 3. Kedua belah pihak menjalin kerjasama. Dan 4. Adanya kesamaan tujuan kedua belah pihak untuk mengkonkretkan masalah yang masih abstrak. Selanjutnya, proses negosiasi. Pertama, pihak yang memiliki program atau pihak pertama menyampaikan maksud dengan kalimat santun, jelas, dan terinci. Kedua, pihak mitra bicara menyangga mitra lainnya dengan santun dan tetap menghargai maksud pihak pertama. Ketiga, pemilik program mengemukakan argumentasi dengan kalimat santun dan meyakinkan mitra bicara disertai dengan alasan yang logis. Keempat, terjadi pembahasan dan kesepakatan terlaksananya program atau maksud negosiasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis negosiasi. Ada beberapa jenis negosiasi yang dibedakan berdasarkan situasi, jumlah negosiator, serta berdasarkan untung dan ruginya.
Berikut beberapa jenis negosiasi lengkap dengan arti dan definisinya. 1. Negosiasi formal adalah kegiatan negosiasi yang dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan dengan menempuh jalur hukum. Yang kedua, negosiasi informal adalah negosiasi yang bisa dilakukan di mana saja tanpa memerlukan jalur hukum. Yang ketiga, negosiasi dengan pihak penengah adalah negosiasi yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak negosiator sehingga setiap keputusan dan proses negosiasi akan memerlukan pihak penengah yang sifatnya netral. Selanjutnya, negosiasi tanpa pihak penengah adalah negosiasi yang dilakukan tanpa membutuhkan bantuan pihak penengah dan umumnya hanya terjalin antar dua pihak saja. Selanjutnya, negosiasi kolaborasi adalah jenis negosiasi di mana seluruh pihak yang terlibat menyuarakan pendapat dan keinginannya, sehingga terjalin kolaborasi kepentingan dan keinginan untuk bisa mendapatkan solusi terbaik. Selanjutnya, negosiasi dominasi adalah jenis negosiasi yang dapat menguntungkan salah satu pihak saja dan pihak lainnya tidak banyak mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, negosiasi akomodasi adalah negosiasi di mana setiap pihak yang melakukan negosiasi hanya akan mendapatkan keuntungan yang sedikit, bahkan bisa saja pihak lawan mendapatkan keuntungan yang banyak. Yang terakhir, negosiasi loss adalah negosiasi yang dilakukan untuk tidak melanjutkan konflik atau konflik baru. Jadi, setiap pihak akan memilih untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Hai Lia, hai juga Nurul. Li, apakah kamu sudah memikirkan apa rencanamu ke depan setelah lulus SMK nanti? Sudah dong. Lalu apa rencanamu? Aku ingin melanjutkan kuliah di perguruan tinggi swasta dengan jurusan akuntansi ul. Swasta? Nggak salah. Kenapa tidak ke perguruan tinggi negeri saja? Biaya kuliahnya lebih terjangkau dan lebih terjamin masa depannya. Tidak apa-apa kok ul, aku sudah menentukan perguruan tinggi swasta mana yang akan aku tuju. Iya, tapi apakah nantinya tidak akan susah membiayai uang kuliah per semesternya? Sehingga kuliahmu jadi tidak lancar. Lalu bagaimana? Begini saja, bagaimana kalau kamu masuk perguruan tinggi negeri saja, tetapi dengan mencari perguruan tinggi negeri yang tepat untuk kamu dan masa depanmu nanti? Ya baiklah, aku akan menentukan perguruan tinggi mana yang akan aku tuju nanti. Siap. Terima kasih Nurul. Sama-sama Lia. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.